Halo, selamat datang di podcast kelompok kami. Ini kami akan membahas isu saintis yang jarang dibahas dan didengar oleh banyak orang. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Reza Dika Haryono dari kelas PIJ 25. Perkenalkan, nama saya Ustaz Rana dari kelas PIC 25. Perkenalkan, nama saya Rinda Jainauti dari kelas PIC 22. Perkenalkan, nama aku Audrey dari kelas PIC 22. Perkenalkan, nama saya Umi Nurini dari kelas PIC 27. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila dari PIC 25. Perkenalkan, nama saya dari PIC 25. Saya Hidayah Zahra dari kelas PIC 22. Baik, terima kasih. Topik kami yang akan dibahas adalah mikroplastik yang ternyata sudah ditemukan di dalam tubuh manusia yang akan dibahas oleh Bung Fat. Oke, jadi pertama-tama menurut mikroplastik itu adalah sebuah benda yang berukuran sangat kecil yang isunya sekarang di dunia ini banyak ditemukan di laut seperti sampah plastik. Lalu untuk sekarang ini ternyata isunya juga banyak ditemukan di dalam tubuh manusia. Baik, selanjutnya yang akan disampaikan oleh Rika. Mikroplastik sendiri terus berasal dari sampah plastik yang terurai, degradasi kemasan dan Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Audi. plastik yang berdampak lingkungan hewan saja seperti kita juga sebagai manusia, karena mikroplastik sekarang ditemukan di darah, paru-paru dan juga plastik nabati. Dan selanjutnya untuk penelitian tentang mikroplastik dalam tubuh manusia itu mulai marak sekitar tahun 2014 dan semakin diikuti sejak bulan Februari hingga sekarang. Mikroplastik ada di banyak di laut, sungai, air minum dalam kemasan, barang dapur, bahkan udara yang kita hirup. Dan kenapa kok bisa ada di dalam tubuh manusia? Itu karena kita memakai plastik itu secara berlebihan dan proses daur ulang itu cukup lama dan cukup minim. Apalagi plastik itu terurai selama 100 tahun. Jadi bagaimana mikroplastik masuk ke dalam tubuh kita, yaitu bisa masuk lewat makanan, minuman, dan udara. Setelah masuk, mikroplastik bisa menuju peradangan, mengganggu sistem hormon, dan berpotensi merusak organ tubuh. Menurut saya, isu ini menakutkan karena tentu saja setiap hari kita mengonsumsi plastik. Solusinya, kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Lalu, menurut saya juga pemerintah harus membuat aturan yang lebih tegas lagi tentang produksi plastik supaya masalah ini tidak semakin melebar kemana-mana. Kalau menurut saya, penelitian tentang efek jangka panjang mikroplastik ini pada kesehatan manusia perlu lebih banyak karena dampaknya mungkin lebih besar daripada yang kita bayangkan. Menurut saya, masalah tentang terkait isu mikroplastik ini bahwa penggunaan plastik itu di masa ini bukan hanya sekedar pencemaran lingkungan saja, tetapi masalah isu mikroplastik ini juga sampai ke dalam tubuh manusia. Nah, hal itu yang seharusnya menjadi kesadaran bagi pengguna-pengguna plastik, khususnya plastik sekali pakai. Menurut saya, sektor industri perlu mengganti kemasan yang lebih lebih
biodegradable agar tidak menambah jumlah mikroplastik yang ada di bumi. Saya merasa masalah ini juga berkaitan dengan pola hidup kita. Misalnya, terlalu sering meminum air dalam kemasan bisa meningkatkan risiko masuknya mikroplastik. Saya berpendapat temuan harus ditekan dalam membuat kebijakan publik supaya data penelitian benar-benar diterapkan dalam solusi. Menurut saya, isu ini jarang dibicarakan, padahal sangat dekat dengan kehidupan kita. Edukasi lewat media sosial bisa membantu menyadarkan generasi muda. Nah, dari ini mikroplastik bisa dijadikan contoh bahwa sains itu tidak hanya tentang laboratorium, tetapi juga soal gaya hidup kita sehari-hari. Baik, sekian, terima kasih. Itulah podcast dari kami. Maaf kata atau bahasa kami akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa.